Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dilimpahi kasih karunia Tuhan Yesus bahkan selalu baru dan baru di sepanjang kehidupan kita. Kita akan menikmati firman Tuhan di dalam sapaan kasih di hari Sabtu tanggal 16 Mei, di mana firman Tuhan sungguh sangat memberkati kehidupan kita dan membasuh jiwa kita dan menuntun hidup kita. Namun sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita satu dalam doa dengan kerendahan hati. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur malam yang telah kami lalui, Bapa telah memberkati kami sehingga kami bangun tidak kurang suatu apapun. Dan kami juga bersyukur hari baru yang telah Bapa berikan hari ini, serta kasih karunia berlimpah yang baru, berkat rohani jasmani yang baru, nafas kehidupan yang baru, kesehatan yang sangat sempurna yang baru, dan juga damai sejahtera yang baru melingkupi menyertai kami pada hari ini. Bapa Surgawi, sungguh tanpa firman Bapa kami tidak bisa apa-apa dalam hidup kami dan tentunya kami akan jatuh dalam dosa. Kami mohon Bapa Surgawi, kami mohon Roh-Mu yang kudus untuk menuntun, membimbing setiap masing-masing kami, karena kami sebentar akan menikmati firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas. Kami mohon hikmat Bapa kepada masing-masing kami, agar kami menjadi pelaku firman Bapa yang sejati oleh tuntunan pimpinan Roh Kudus, bukan hanya mendengarkan saja. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sambut firman Bapa dengan syukur dan kami mau menikmati firman Bapa dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami Putra Bapa yang hidup, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di hari ini terambil dari Perjanjian Lama di Ayub 9 ayat 4 yang berbunyi demikian. Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Kemudian diambil dari Perjanjian Baru 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kali ini adalah belajar rendah hati. Sungguh luar biasa tema pada hari ini dan sangat memberkati saya secara pribadi dan mengingatkan saya juga secara pribadi bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa dengan kasih-Nya yang dilimpahkan, dicurahkan kepada kita. Namun dengan kasih-Nya yang luar biasa itu Allah juga mengingatkan kita, bukan kita setelah menerima kasih Allah yang begitu luar biasa berlimpah, kita akhirnya hidup seenak hidup kita, seenak keinginan kita dan kemauan kita. Kita tetap harus rendah hati agar kita dilimpahi selalu kasih karunia dan berkat-berkat Bapa di dalam kehidupan kita, sekeluarga dan khususnya pribadi lepas pribadi. Nah, diambil dari Ayub 9 ayat 4 ini, Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat. Ini mengisahkan Ayub, yaitu tokoh iman yang luar biasa, yang taat setia kepada Allah kita. Namun secara manusiawi tentunya Ayub juga pernah punya kesalahan, yaitu dia mengeluh, dia seperti komplain, kenapa Allah kok tidak adil pada saat Ayub mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa. Nah, di sini Allah mengingatkan Ayub, Allah menegur Ayub bahwa yang mempunyai otoritas penuh adalah Allah, bukan Ayub. Sama seperti kita, yang mempunyai otoritas hidup penuh adalah Allah. Nah, Bapak Ibu, akhirnya Ayub sadar dan Ayub mengaku salah dan minta maaf. Mohon pengampunan kepada Allah. Kemudian Allah memulihkan hidup Ayub bahkan berkelipatan dan berlimpah-limpah. Untuk itu diingatkan kepada kita Bapak Ibu, kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, dalam pelayanan apapun, dalam hidup kita apapun, khususnya hamba-hamba Tuhan, penata layanan, bahwa kita melayani Tuhan itu bukan seperti seakan-akan kita sudah dipercaya Tuhan untuk kita bisa berbuat apa yang kita mau. Tidak seperti itu. Justru kita dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita ini adalah melayani.
melayani dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Karena Allah tidak menginginkan orang yang sombong, tinggi hati, dan congkak. Seperti dikatakan juga di dalam firman Tuhan, yaitu di 1 Petrus 5 ayat 5, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan juga, diingatkan bahwa kencongkakan memulai kehancuran dan tinggi hati memulai untuk kejatuhan. Begitu juga dengan Matius 23 ayat 12. Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya secara pribadi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, memang rendah hati adalah sungguh sangat sukar untuk kita lakukan, khususnya juga saya secara pribadi. Tetapi ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Dari kerendahan hati kita itu menunjukkan bahwa kita mempunyai kasih, seperti Allah itu adalah kasih. Untuk itu, karena kita mempunyai kasih, bagaimana kita bisa memenuhi kasih itu dalam kehidupan kita, jiwa kita, untuk implementasikan ke sekeliling kita, kita harus penuh dengan rendah hati, Bapak Ibu. Dalam hidup kita sehari-hari, orang tua, anak-anak, para pemuda di gereja, dan siapapun itu, benar-benar harus rendah hati. Satu hal, kalau kita tidak bisa rendah hati, berarti kita tidak mempunyai kasih. Atau kita tidak meresponi kasih yang telah diberikan Roh Kudus kepada kita. Itu yang terutama, Bapak Ibu. Maka dari itu kita belajar hari setiap hari, bahkan bukan hari setiap hari, detik, menit, jam, dan minggu demi minggu. Kita harus belajar mengasihi kepada siapapun tanpa terkecuali. Walaupun orang itu juga menyakiti hati kita. Karena dengan kasih kita bisa punya rendah hati. Dan jangan lupa, kita mempunyai Roh Kudus yang akan memampukan kita bisa melakukan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang punya kasih. Dan Roh Kudus yang akan menguatkan kita untuk kita juga mempunyai hati yang rendah hati. Karena itu adalah keinginan Allah yang tidak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam keadaan apapun, di rumah, di sekeliling kita, di gereja, atau di mana kita melayani, karena kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, siapapun itu. Dalam keadaan apapun kehidupan kita, kita harus benar-benar rendah hati. Jangan lupa, mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita mempunyai hati yang rendah hati, seperti Gembala Agung kita Tuhan Yesus yang mempunyai hati yang rendah hati. Dan ingat Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, Tuhan Yesus berkata begitu. Kita adalah rantingnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita harus memegang pokok anggur itu, Tuhan Yesus. Dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk menuntun, memimpin setiap hati jiwa kita hari lepas hari. Agar kita betul-betul bukan hanya dari mulut saja kita, aku sudah rendah hati. No, tetapi dengan tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, itu kita harus tindak nyatakan dengan iman. Betul-betul dengan iman. Mari Bapak Ibu, walaupun sulit rendah hati, tapi kita harus dengan cara apa? Belajar rendah hati setiap saat. Dan jangan lupa baca firman Tuhan setiap saat. Inilah yang membasuh jiwa kita, yang bisa membuat kita rendah hati. Karena Allah kita adalah Allah kuasa, Allah yang mempunyai otoritas penuh. Kalau kita tidak mempunyai kasih, kita tidak bisa rendah hati, tentu Allah akan sedih. Dan itu tidak diinginkan oleh Allah. Di dalam Alkitab ini sudah dikatakan dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, mari kita serupa dan segambar dengan Allah. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah, yaitu apa? Salah satunya adalah kita mempunyai karakter seperti Kristus, yaitu karakter yang rendah hati. Mari Bapak Ibu semangat, kita belajar rendah hati setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan saya percaya firman Tuhan kali ini memberkati pribadi lepas pribadi, khususnya saya. Nah sekalian, mari kita tutup dalam doa. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian untuk rekaman sapaan kasih di tanggal 16 Mei di hari Sabtu ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa dengan betul-betul rendah hati. Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur firman Bapak yang telah ditaburkan kepada masing-masing kami, terkhusus kepada saya. Sungguh mengingatkan kami semua bahwa hidup kami betul-betul harus serupa dan segambar dengan Kristus. Salah satunya adalah karakter Kristus yang mempunyai hati yang rendah hati. Karena kami adalah gembala-gembala Bapak yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di mana kami hidup baik di keluarga ataupun di komunitas lainnya. Kami mohon Gembala Agung kami Tuhan Yesus, ajarkan kami selalu rendah hati dan kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami mempunyai hati yang penuh kasih dan kami belajar dari kerendah hatian Allah kami yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, sebentar kami akan beraktivitas. Kami percaya Bapak memberkati aktivitas kami, Bapak memberkati rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak didik kami. Bapak juga memberkati masyarakat Bali khususnya, bangsa kami Indonesia, dan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Biarlah kasih karunia Bapa berlimpah tercurah selalu baru dan baru kepada masing-masing kami semua, khususnya bangsa kami dan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Bapa, kami juga berdoa bagi siapapun yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya putra Bapa yang tunggal melawat, menjamah, menyembuhkan, dan memberikan kekuatan penghiburan dengan sempurna. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa Tuhan untuk bagi siapapun yang lansia atau orang tua kami yang mengalami usia lanjut. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, jika Bapak Ibu mungkin ada yang mau didoakan, Bapak Ibu bisa tulis atau ketik di kolom komentar. Tentunya kami dengan sukacita dan bersyukur dengan doa, kami akan mendoakan Bapak Ibu semuanya. Nah demikian, bisa juga Bapak Ibu share untuk video ini agar kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin.